Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya sebagai Chelsea Octavia akan menjelaskan hasil kerja saya dalam membuat presentasi tentang pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Yang dimana materi yang saya dapatkan adalah poin A dari tema 3 atau bab 3 tentang tantangan pembangunan Indonesia yang dari halaman 130 sampai 150. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita masuk ke materinya berikut. Simak dengan baik ya teman-teman. Pembahasan pertama kita adalah apa itu pembangunan. Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Pembangunan juga adalah sebuah proses berkelanjutan yang termasuk ke dalam kategori perubahan yang direncanakan. Oleh karenanya, pembangunan di semua negara berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, melintasi berbagai periode pemerintah. Nah, teman-teman tadi kan sudah tahu tuh apa itu pembangunan. Sekarang kita akan membahas apa itu pembangunan nasional. Pembangunan di lingkup negara disebut dengan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Untuk bisa mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan pembangunan nasional yang tercatat di Undang-Undang Dasar. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita tadi sudah mengenal apa itu pembangunan nasional, dan tujuan pembangunan yang tercatat dalam undang-undang. Sekarang, judul pertama kita yang akan kita bahas adalah bagaimana pembangunan Indonesia berlangsung di setiap orde pemerintahan dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Orde yang akan kita bahas untuk pertama adalah pemerintahan di masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, kita akan membahas tentang profil pemerintah terlebih dahulu. Sebelum kita masuk, kita harus tahu pada Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga peralihan kepemerintahan Orde Baru di sekitar tahun 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil karena konflik internal dan eksternal. Sistem perekonomian juga masih mewarisi struktur masa kolonial, sehingga penataan di bidang sistem politik dan ekonomi menjadi prioritas. Dari pemerintah yang mengutamakan sistem politik dan ekonomi, makanya pemerintah berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Soekarno menjabat dengan wakil presiden Muhammad Hatta, dan terdapat 10 perdana menteri yang pernah menjabat di era ini. Dengan adanya pergantian kepemimpinan yang cepat terjadi karena kondisi politik yang kurang kondusif, dengan persinggungan kepentingan di antara berbagai ideologi politik, namun Indonesia berhasil mengadakan upaya pembangunan politik di dalam negeri dengan sukses melaksanakan pemilihan umum pertama dan konferensi besar Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Dengan halaman sebelumnya berakhirnya kita poin A. Sekarang kita akan masuk ke poin B, yaitu proses pembangunan. Pembangunan pada masa Orde Lama di Indonesia dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merancang pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Perlu kita ketahui, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 kelembagaan, yaitu 1. Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri. 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara. 3. Dewan Perancang Nasional, Depernas.
Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menata kembali ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional (BPNAS). Hingga saat ini, BPNAS merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam upaya perancang pembangunan di Indonesia. Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintahan telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, pengembangan perusahaan dalam negeri, hingga berbagai kebijakan fiskal atau keuangan negara dalam bidang infrastruktur. Pemerintahan Orde Lama telah membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat seperti bandar udara Bejuana, Jembatan Ampera, dan Bendungan Jatiluhur. Nah, sudah berakhir poin pertama. Sekarang kita akan masuk ke poin kedua. Bagaimana pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru? Pertama, kita akan membahas tentang profil pemerintahannya. Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai pada tahun 1966. Ketika Presiden Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret Supersemar kepada Soeharto sebagai Panglima Militer untuk mengamankan kondisi negara yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Peristiwa ini menandai kelemahan kekuasaan Soekarno dan semakin menguatkan kekuatan Soeharto, sehingga akhirnya Soeharto resmi diangkat menjadi Presiden oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, yaitu MPRS, pada tahun 1900. Di pemerintahan Orde Baru memiliki berbagai ciri khas, seperti membatasi aktivitas politik masyarakat, mengutamakan kestabilan politik dan ekonomi, dan mengembangkan bidang perekonomian untuk melanjutkan pembangunan nasional. Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung selama sekitar lebih 32 tahun, dari tahun 1966 hingga 1998, dengan Soeharto sebagai presiden dan wakil presiden yang berganti-ganti. Pemerintahan Orde Baru diakhiri setelah terjadinya reformasi politik pada tahun 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi. Krisis ini menjadi momentum bagi golongan pro-demokrasi untuk menuntut perubahan sistem politik yang lebih demokratis. Sehingga Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa pengunduran diri ini dianggap sebagai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Poin A diakhiri dengan tentang pembahasan di mana Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sekarang kita akan masuk ke poin B, proses pembangunan di Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru di Indonesia memiliki beberapa program pembangunan yang signifikan, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Berikut ada beberapa program unggulan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Yang pertama adalah keluarga berencana atau bisa disebut KB. Program ini bertujuan menekan angka pertumbuhan penduduk dengan mengarahkan setiap keluarga untuk tidak memiliki banyak anak dan lebih mementingkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kedua, transmigrasi. Proses ini bertujuan memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah lain untuk pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas perekonomian. Ketiga, industri pertanian. Program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian dengan cara meningkatkan produksi di sektor pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Keempat, pendidikan dasar. Program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dengan membangun fasilitas sekolah dan merancang kampanye untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Di pemerintahan Orde Baru juga memiliki beberapa rencana pembangunan jangka panjang seperti pembangunan jangka panjang PJP tahap 1 dan tahap 2 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara. Namun, rencana pembangunan ini terhenti karena krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 pada kerusuhan politik yang terjadi pada tahun 1998. Sekian, berakhir sudah penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya ini. Apabila teman ada yang kurang dimengerti, mungkin teman-teman bisa mencari secara mandiri melalui buku ataupun Google. Teman-teman juga bisa bertanya pada guru masing-masing ya. Dengan begini berakhir sudah penjelasan saya. Saya izin tutup. Terima kasih karena telah mendengarkan dengan baik.